Kenapa kimia susah? Kata-kata tersebut udah mendarah daging nih teman-teman di banyak dari siswa-siswa SMA ya. Paling kan pas masuk SMA tuh pertama kali tuh ketemu sama pelajaran kimia. Dan semenjak melihat sosok kimia ini, banyak banget siswa SMA yang langsung, wah ini pelajaran yang sulit banget gitu. Sampai-sampai siswa lain yang harusnya paham sama kimia tersebut, akhirnya mau nggak mau juga termakan sama stigmatisasi tersebut. Nah, stigmatisasi tersebut membuat mereka juga merasa, ini emang pelajaran yang sulit gitu, sampai-sampai banyak yang mengabaikan. Nah, di video ini teman-teman kita bakal membahas nih, kenapa sih kimia itu begitu susah? Nah, kita coba mulai dulu nih teman-teman, dari bagaimana sih otak manusia berpikir. Sebenarnya wajar banget nih teman-teman buat siswa SMA, bukan hanya siswa SMA sih, segala manusia juga ya yang udah mengalami pematangan pemikiran. Kalau misalkan ketemu dengan kimia, itu wajar banget kalau menganggap bahwa kimia sangat sulit. Oke, sekarang bagaimana sih cara otak manusia bekerja? Nah, otak kita teman-teman, ini menderive logic ya. Kita tuh dapat logiknya dari mana sih? Logic itu kita dapatkan dari observasi kita di kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang kita lihat secara turun-temurun tuh dari zaman purba dulu, itu diturunkan sampai sekarang, yang mana hasil observasi tersebut itu yang menjadi logika kita. Jadi yang bisa kita lihat ya, bisa kita dengar, intinya bisa kita observasi di dunia nyata gitu ya, ini masuk ke dalam logika kita gitu. Makanya teman-teman, beberapa pelajaran mungkin seperti sejarah ya, dan sejarah deh jauh banget, jomplang banget antara kimia sama sejarah mungkin ya. Fisika ya, ini bisa kita compare nih. Fisika itu pasti jauh lebih gampang dipahami sama siswa teman-teman. Kenapa? Karena fisika, apalagi fisika-fisika klasik gitu ya, yang kayak belajar tentang hukum Newton, mekanika gitu-gitu, ini kan gampang banget buat kita pahamin. Misalnya kita ada soal fisika seperti ini bendanya masanya 5 kg gitu kan. Terus gaya gesek di sini sekian gitu. Nah, kita bisa cari nih ntar berapa nih percepatan dia menuruni si bidang segitiga ini. Gampang banget buat kita memahamin permasalahannya teman-teman. Berbeda sama kimia ini kita berurusan dengan atom teman-teman. Kita berurusan sama sesuatu yang kecil banget, yang bahkan di dunia nyata kita nggak sadar ada di sekitar kita gitu loh. Makanya ketika kita membahas atom-atom tersebut, gimana cara mereka bekerja, gimana mereka berinteraksi satu sama lain, kita bakal bingung. Karena apa? Karena atom-atom ini itu nggak pernah kita lihat di kehidupan nyata gitu ya. Bagaimana nih mereka bisa berinteraksi dengan molekul-molekul lainnya. Bagaimana kalau atom ini kita zoom ya, ini isinya bakal apaan? Ini ketika kalian mungkin yang udah belajar kimia ya, yang udah ya ini kan udah masuk semester 2 gitu pas aku nge-record video ini. Nah, kalian mungkin ketika belajar kimia tentang struktur atom, ini kalian agak bingung nih di awal ini apaan gitu, kok bisa ada plus di tengah, ada simbol E kayak tata surya gitu ya, ini mungkin bingung gitu. Nah, di situ kita bakal bingung teman-teman, karena yang kita lihat di dalam kimia itu nggak pernah kita lihat di dunia nyata, makanya susah banget buat kita memahamin kimia gitu teman-teman. Jadi main problem siswa-siswa dalam memahami kimia itu sebenarnya di situ teman-teman ya. Masalahnya itu karena kimia terlalu abstrak. Beda sama fisika. Sama biologi juga teman-teman. Kalau biologi mungkin dia sebenarnya agak jauh lebih kompleks gitu, karena kita berurusan sama kimia lagi sebenarnya. Cuman kita bisa lihat gitu kan di dunia nyata, misalkan ada seorang yang mengalami penyakit tertentu. Nah, di dalamnya ada reaksi-reaksi biologis ya, bisa kita bilang ya, yang mana menyebabkan manifestasi tersebut dilihat di dunia nyata gitu. Nah, berbeda sama kimia nih, dia abstrak banget ya. Makanya banyak siswa yang pusing kalau gurunya ngejelasin di depan papan nih, gurunya ngomong apa sih? Ya karena wajar banget gitu, kita nggak pernah melihat konsep yang dijelaskan sama pak guru tersebut di depan. Nah, lebih-lebih lagi nih teman-teman, udahlah kimianya abstrak, simbolnya juga banyak banget ya, entahlah C, H, O, PH, delta H, delta G, dan sebagainya. Terus ada matematikanya juga gitu kan ya. Terus apa lagi, banyak istilah-istilah yang kayak kita tuh nggak kenal gitu loh. Soalnya guru-guru mungkin
banyak nih siswa yang ngeluh gitu kan. Ini guru-gurunya suka jelasin istilah-istilah yang nggak pernah mereka dengar sebelumnya. Jadi ketika membahas kimia, gurunya nih udah membahas istilah-istilah ini tanpa memberikan definisi gitu. Nah inilah yang membuat kimia itu susah banget teman-teman ya. Masalah utama itu di kimia terlalu abstrak. Nah ini tambah diperparah lagi nih teman-teman. Ini nggak cukup nih sebenarnya nih yang bikin kimia itu susah banget ya. Kimia di kelas SMA teman-teman. Kalau kalian lihat dari kelas 10, 11, 12 itu urutan materinya sebenarnya mereka terhubung teman-teman ya. Dan kimia sebenarnya ya hampir semua cabang ilmu sains tuh seperti itu teman-teman. Mereka tuh saling terhubung satu sama lain antara satu topik dengan topik yang lainnya. Jadi topik A yang kalian pelajarin di kelas 10 ini kalian harus kuasain nih, baru kalian bisa masuk ke topik B di kelas 11. Baru kalian bisa masuk ke topik C di kelas 11 atau mungkin bahkan upgrade ke kelas 12 yang isinya topik D seperti itu. Jadi kalau kalian fail di salah satu topik ini, kalian failnya di topik A nih dari awal di kelas 10 kan udah nggak paham karena saking abstraknya tadi kan. Segala problem ini udah muncul di kelas 10, ini katakanlah kelas 10 nih. Ya, sorry agak jelek tulisannya. Nah, kalian udah fail di kelas 10 untuk membahas A ini, otomatis ke depan-depannya udah susah gitu kan, karena mereka saling terhubung nih antara A sama B. Nah B terhubung sama sisa-sisanya nih ke sana nih, ya otomatis ini fail juga nih semuanya. Makanya kalau misalkan di kelas 10 udah ngaco nih belajar kimianya, sisa-sisanya tuh udah sulit banget teman-teman. Belajar kimia tuh saya kayak neraka gitu. Ada pernah siswa yang ngeluh sama aku gitu ya. Contoh nih, misalkan di kelas 10 itu kan kita belajar stoikiometri ya teman-teman ya. Nah, stoikiometri ini bahas istilahnya matematikanya kimia teman-teman ya. Ini bagaimana kita menghitung-hitung molekul ya. Simpelnya kayak gitu aja untuk stoikiometri. Nah, stoikiometri ini nanti bakal banyak dipakai di topik-topik kimia yang lainnya. Misalnya di termokimia ya. Ini di kelas 11 nih. Dan termokimia apalagi? Laju reaksi misalkan. Gitu ya. Terus kesetimbangan. Ya, setelah kesetimbangan mungkin asam basa dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian fail di stoikiometri yang mana notabene dia terhubung sama segala macam topik di kimia, ya kalau kalian nggak ngerti di sini udah kayak nggak ada harapan nih teman-teman ya rasanya ya buat lanjut ke topik-topik kimia sisanya. Kalian cuma survive di dalam kimia dengan menghafal doang, yang mana tuh jujur kebanyakan hoki teman-teman ya. Kalian lakuin ulangan terus kalian berdasarkan hafalan aja, itu jujur hoki kalau misalkan kalian ketemu soal-soal yang low level gitu. Tapi kalau misalkan gurunya kasih kalian soal-soal yang sulit, atau kalian misalnya menghadapi TKA nih nanti, bukan TKA udah muncul ya di SMA, itu soal-soalnya hot semua. Kalau kalian ketemu, bisa mampus. Kalau misalkan kalian cuma modal hafal-hafalin rumus doang, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, keluhan siswa-siswa SMA bahwa kimia itu emang susah, itu valid banget teman-teman, dan wajar dialamin karena emang dari awal ya, ini kalian kuasain dari awal pun kalian matematika udah jago, kalian stoikiometri udah jago, itu ketika ketemu topik-topik barunya ini itu emang udah abstrak aja teman-teman. Wajar banget kalau sulit, berbeda dibanding mungkin pelajaran lain kayak yang aku sebut tadi, fisika dan biologi yang notabene kita anggap setara gitu kan. Nah, tapi meskipun sulit seperti itu teman-teman, ada kok solusinya ya. Nah, di sini aku bakal kasih tips nih teman-teman. Gimana sih caranya biar kita lebih gampang buat belajar kimia. Dan kalian bukan hanya hafal-hafalin rumus doang, karena kimia tuh nggak bakal bisa teman-teman. Percaya sama aku, kalian mau sampai jadi nenek-nenek pun, kalian mau belajar kimia terus kalian cuma hafal-hafalin rumus doang, nggak bakal bisa nilainya bagus, serius. Nah, solusinya untuk kalian bisa belajar kimia dengan baik dan kalian beneran pahamin, yang pertama, ini kita harus tackle dulu nih problem utamanya. Problem utama kita tadi itu kan karena ini kimia itu terlalu abstrak teman-teman ya. Ini nih yang si biang keroknya ini. Abstrak itu artinya kita nggak pernah lihat ya, cuma narasi di dalam otak aja. Jadi kita benar-benar harus andelin ini, kalian benar pikir doang nih gitu. Mengandalkan kekuatan imajinasi kalau kata SpongeBob gitu ya. Kalian jangan lompat ke rumus dulu. Nah
Nah, ini sebenarnya lebih ke peran gurunya sebenarnya sih teman-teman ya, yang ngajar kalian. Sebaiknya jangan langsung lompat ke rumus dulu, karena rumus ini tuh hasil abstraksi teman-teman ya, hasil mikir di otak-otak ilmuwan yang udah jenius-jenius itu. Jadi kalau kalian maksain langsung nyemplung ke rumus, ya mau nggak mau hafal gitu ya. Jadi langsung rumus itu sama dengan menghafal ya. Kita kan nggak mau seperti ini ya. Ini sebenarnya kalian bisa terapin kalau kalian lagi belajar sendiri teman-teman. Nah, jadi instead of kalian langsung ke rumus, kalian ya, ini berulang kali sih dibilang ya, pahami konsep dulu gitu teman-teman. Nah, cuman ini siswa pasti udah pada capek gitu mendengar ini kan. Apa sih pahami konsep, cuman nggak dikasih solusi gitu. Gimana sih caranya kita bisa memahami konsep teman-teman? Nah, untuk memahami konsep nih sebenarnya simpel teman-teman, dari problem yang kita punya tadi ya. Konsep kimia lagi-lagi itu kan abstrak ya, yang kayak aku bilang tadi. Beda sama fisika yang bisa kita fisika klasik yang bisa kita observasi di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih mudah kita memahami konsep teman-teman, ini kita perlu yang namanya visualisasi ya. Jadi ketika kita belajar kimia, kita harus bisa membayangkan teman-teman. Nah, visualisasi di sini ini gampangnya, kalau ada yang nggak ngerti nih ya, visualisasi apa itu misalnya gambar-gambar gitu ya. Ini bakal membantu kita untuk lebih mudah untuk membayangkannya teman-teman. Jadi lebih masuklah ke otak kita gitu kan. Nah, selain visualisasi ini, oh ya aku lupa nih ya, yang paling utama nih teman-teman, ini bukan nomor 1 nih, sorry. Yang paling utama, perhatikan ya nih, dan selalu salahin guru kalian teman-teman ya. Banyak dari kalian yang aku nggak ngerti kimia gini-gini, padahal sebenarnya gurunya udah capek-capek depan jelasin teman-teman. Dia udah bagus tuh ngejelasinnya, dia udah kasih visualisasi, dia udah paksain kalian pahamin konsep dulu, nggak langsung ke rumus. Itu udah bagus tuh. Tapi kalau kalian nggak perhatikan kan percuma gitu ya. Ini jelas ya. Nah, kemudian kedua tadi visualisasi. Yang ketiga, ini penting banget juga nih teman-teman. Matematika harus bagus sebenarnya teman-teman. Dan ini bukan berarti di semua topik matematika ya, kayak integral, turunan dan sebagainya, itu kalian nggak harus terlalu jago untuk di tingkat SMA gitu. Ada beberapa topik matematika yang harus kalian kuasain nih teman-teman ya. Yang pertama ada perbandingan. Untuk kimia nih ya, ini kalian harus pinter di sini. Harus, ya nggak harus pinter juga sih, istilahnya kayak kalian pahamin aja deh konsep perbandingan di matematika tuh seperti apa. Terus ada eksponen. Eksponen ini perpangkatan ya, pangkat-pangkat ya, misalnya 3 pangkat 2 ya, 5 pangkat 5 akar 2 gitu ya, A pangkat B. Intinya eksponen. Kemudian yang terakhir, kebalikan dari eksponen itu ada logaritma. Ini adalah 3 topik matematika yang sering banget muncul di kimia teman-teman ya. Ini aku nggak tahu kalau ada lagi yang aku lupa cover. Yang jelas ini paling sering ya. Ada ini buat perbandingan itu, dia sering munculnya di stoikiometri. Eksponen itu sering muncul, ini hampir semua topik kimia teman-teman. Logaritma ini di asam basa seperti itu. Nah, ini adalah 3 tips aku nih teman-teman, supaya kalian bisa tackle problem utama siswa di belajar kimia, yaitu abstrak banget. Nah, keabstrakan di kimia ini itu bisa kita ilangin nih dengan si ini gitu ya. Jadi pertama, guru jelasin, perhatiin. Kalau udah perhatiin, nah sisanya peran gurunya sih sebenarnya. Kalian pastiin gurunya visualisasi, kayak kalian bisa minta gitu ke gurunya gitu kan. Atau ketika kalian belajar sendiri, coba deh kalian ambil kertas gitu ya, atau kalau kalian punya iPad, kalian boleh gambar-gambar gitu. Kemudian yang terakhir, kalian matematikanya harus bagus, karena kimia itu nggak bakal terpisah jauh sama matematika teman-teman, sama seperti fisika kayak gitu. Nah, di channel ini teman-teman, ini kan sebenarnya kebanyakan peran guru ya. Kalian kan beberapa mungkin agak sulit buat belajar sendiri. Nah, di channel ini aku bakal memenuhi nih peran-peran tersebut ya. Aku bakal ajarin seluruh topik-topik kimia di SMA dengan menerapkan 3 prinsip utama ini ya. Bukan yang perhatikan gitu, maksudnya visualisasi dan ngajarin kalian matematika sekalian gitu.